Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali sahabat GKPS TV dimanapun ibu bapak serta saudara-saudara berada pada saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan bagi kita yang mencintai firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk boleh menerima roti kehidupan, yaitu segenap sabdamu yang menjadi penerang bagi langkah, pikiran, dan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami, karena kami telah siap untuk menerimanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama mendengar dan menerima firman Tuhan hari ini yang tertulis di Kitab Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang filsuf Yunani pernah berkata demikian. Gnoti seaton. Sokrates yang menyatakan itu. Know yourself. Kenalilah dirimu. Tandai dirimu dalam bahasa Simalungun. Pengenalan diri adalah sebuah perjalanan yang panjang bagi seorang Sokrates tentang dirinya, sehingga perjalanan itu membuka hikmat dan kebijaksanaan bagi seorang Sokrates di dalam melihat hidup ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apakah saudara mengenali siapa diri saudara? Mengenal diri tidak berarti nama saudara, di mana lahir, umurnya berapa, orang tuanya siapa. Bukan data yang demikian. Mengenal diri berarti mengetahui siapa kita. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita akan identitas kita tersebut. Firman Tuhan mengatakan, kamu bukan lagi seorang hamba, tetapi anak. Dalam teks aslinya yang dimaksudkan di sini hamba, kamu bukan lagi seorang hamba dosa, tetapi kamu adalah anak laki-laki. Maka kamu ahli waris oleh karena Allah. Pengenalan keberadaan kita sebagai anak-anak Allah itu berawal dan berdasar kepada iman kita. Iman kita kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena apa yang kita kerjakan. Tapi apa yang Tuhan Allah kerjakan di Kalvari. Pengorbanan yang akbar itu. Sebagai orang yang percaya, kita adalah anak-anak laki-laki dari Tuhan. Dalam konteks budaya Yahudi, Rasul Paulus memakai istilah anak laki-laki untuk merujuk bahwa anak laki-laki itulah yang menjadi ahli-ahli waris. Dan menarik sekali ketika Paulus menyatakan bahwa setiap orang yang percaya, perempuan dan laki-laki adalah ahli waris oleh karena Allah. Berhak menjadi pewaris dari apa yang dimiliki oleh Allah. Bagaimana perasaan ibu bapak serta saudara-saudara mendengar dan menerima realita
keberadaan kita ini? Apakah ada sukacita? Apakah ada semangat? Apakah ada pengharapan yang berkobar? Walaupun pada saat ini kita menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam konteks ketika Paulus menyatakan identitas orang yang percaya ini, adalah ketika pada saat itu jemaat di Galatia kembali meragukan iman, kepercayaan kepada Kristus sebagai sumber keselamatan. Mereka terpengaruh kembali dengan ajaran palsu yang mempercayai bahwa hukum Taurat dan peraturan-peraturan adalah jalan keselamatan. Padahal Paulus mengingatkan. Di pasal 2 ayat 16, Paulus mengatakan demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Identitas sebagai anak yang berhak mewarisi apa yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Identitas ini juga yang membuat kita sama seperti Yesus memanggil Allah itu dengan sebutan Aba. Aba, Bapa. Artinya sebagai anak-anak Allah, kita adalah waris, ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Kristus adalah pewaris, oleh karena Kristus adalah anak Allah. Dan luar biasa sekali ketika firman Tuhan ini mengingatkan siapa kita di hadapan Allah sebagai orang yang mempercayai Allah. Bahwa kita adalah ahli waris yang sama seperti Yesus. Inilah identitas keberadaan saudara di hadapan Allah. Jadi kita dipanggil untuk tidak lagi kembali menjadi hamba budak dari cinta akan dunia ini. Cinta akan materi yang pada akhirnya semua kita tinggalkan dan tanggalkan. Setiap kita sudah menjadi ahli waris dari segala hal yang lebih berharga dari apapun yang bisa disajikan oleh dunia ini. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh setia memuliakan, menyaksikan apa yang telah dilakukan Allah bagi dunia ini. Marilah kita buktikan keselamatan kita. Marilah kita menjadi anak-anak yang membanggakan Sang Bapa itu. Lewat ketaatan kita melakukan firman, meneladani kehidupan Sang Bapa yang telah mengasihi kita dan mengadopsi kita menjadi anaknya. Berbanggalah menjadi anak Allah dengan ketaatan kita melakukan kehendak Allah dalam pekerjaan, dalam pergumulan apapun yang kita hadapi. Warisan Allah tersedia bagi setiap kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah
sang pewaris oleh karena Allah. Mewarisi hal-hal yang melebihi dari apapun yang bisa disajikan oleh dunia ini. Ya Bapa, tolonglah kami untuk mau ditolong oleh Roh Kudus-Mu, untuk kami semakin bijaksana melihat dan menjalani hidup kami di dunia dalam waktu yang terbatas ini. Sehingga keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, sungguh-sungguh kami buktikan dan nyatakan dalam karya layan kami, dalam pekerjaan kami, dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan profesional kami. Di sanalah kami menyaksikan dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Doin tong tong, Yesus Tuhanku, rupeu tongo, au parsimbada, tinobusni, napi nabayu, ni tondui. Mega mandodinga memuji Yesus parholongin mega mandodinga memuji Yesus parolongi ondos kianupa nadeari pasu-pasu ni namanggokia songondo dini malekati holong mamita rapakona mega mandodinga mamuji Yesus parholongin 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 mamuji Yesus parholongin